Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfansyah Ramadan, NIM 211011073, kelas S1 PT09C, cita-cita menjadi orang sukses. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu variabel dan tipe data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu variabel dan tipe data. Variabel merupakan simbol yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, sedangkan tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Tipe data. Seperti penjelasan sebelumnya dikatakan, tipe data merupakan jenis nilai yang akan kita simpan dalam variabel. Berikut jenis tipe data. INT, integer. Dengan contoh 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan sebuah bilangan bulat. 1 float. Float merupakan bilangan pecahan yang jadi contoh 1,64 dan 8,1. String. String merupakan teks. Dengan contoh, selamat datang kawan. Baik, itulah jenis nilai atau jenis-jenis tipe data. Selanjutnya, variabel. Identik dengan objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Dapat ditambahkan nama pada sebuah variabel untuk memudahkan pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Maka pada saat mendeklarasikan harus ditentukan nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Perhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ketentuan pada pemberian nama ialah: pertama, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah underscore. Berikut contohnya. Panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya interpretatif, yaitu mencerminkan nilai fungsi yang dikandungnya. Nama dapat dimulai dari huruf alfabet atau karakter garis bawah, namun tidak boleh dimulai dengan angka. Contoh. Berikut contoh salah dan benarnya. 1 data. Seharusnya ditulis dengan data 1. Selanjutnya nomor strip karyawan. Itu merupakan salah satu contoh yang salah. Yang benar adalah nomor karyawan. Selanjutnya, nama spasi karyawan. Seharusnya dituliskan sebagai nama underscore karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh programnya. Baik, ini sudah saya tampilkan contoh dari program yang saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan contoh program C++. Menghitung luas persegi panjang secara substansi, algoritmanya cukup sederhana. Dapat dilihat di layar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku. Sisi panjang dapat disebut dengan panjang P, dan sisi yang pendek disebut dengan lebar L. Rumus dari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Baik, kita kembali ke program yang saya buat. Pertama, pada program ini saya menyertakan modul IOStream untuk menangani input dan output pada program.
dan menggunakan namespace. Namespace std digunakan untuk code agar lebih sederhana. Selanjutnya, ini adalah integer panjang dan ini integer lebar. Selanjutnya, dari rumus dapat dilihat beberapa variabel yang akan kita gunakan, yaitu ada panjang dan lebar. Melalui fungsi sin, variabel panjang dan lebar diinput. Setelah diinput, maka program akan dijalankan sesuai dengan rumus yang dimasukkan. Rumus yang dimasukkan ialah P kali L. Setelah rumus dijalankan, maka akan muncul outputnya yaitu total luasnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjalankan program yang saya buat. Kita run terlebih dahulu. Baik, sudah muncul. Pertama yang muncul adalah kalkulator menghitung luas persegi panjang dan buntut panjang. Nah, di sini kita masukkan nilai panjang dari persegi panjang yang kita masukkan. Kita masukkan 10. Enter. Lalu muncul lebar. Nah, sekarang kita masukkan lebar yang kita inginkan. Kita masukkan 4. Nah, setelah sudah dimasukkan semua, program akan dijalankan sesuai dengan hitungan atau rumus yang dimasukkan. Nah, muncul total luas persegi panjang adalah 40. Jadi, penjelasannya, panjang dari persegi panjang yaitu 10 dan lebarnya 4 akan dikalikan dan menghasilkan total luas yaitu 40. Baik, selanjutnya kita akan mengulang kembali. Kita masukkan nilai yang berbeda. Pertama kita masukkan 70. Panjangnya 70, lalu lebarnya 8. Nah, total luas persegi panjang adalah 560. Baik, program sudah jalan, kita kembali ke presentasi selanjutnya, flowchart. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Selanjutnya simbol. Pada flowchart akan ada simbol-simbol. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Pertama ada flow. Flow merupakan simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connector line. On-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nah, kalau yang awal kan on-page tuh lembar kerja yang sama, dan kalau off-page itu yang berbeda. Selanjutnya terminator. Simbol ini sering digunakan karena simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada proses. Proses merupakan simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Execution.
Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, bisa ya dan tidak. Selanjutnya ada input-output. Simbol menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik ataupun output yang perlu dicetak. Predefined process. Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada display. Display merupakan peralatan output yang digunakan untuk menyatakan peralatan tersebut. Preparation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Dari program yang saya buat tadi luas persegi panjang. Nah, ini merupakan format yang saya buat. Pertama ada terminator, itu start. Selanjutnya ada proses, int panjang dan lebar. Jadi ini tuh sebagai integernya. Selanjutnya ada inputnya itu masukkan panjang. Jadi yang tadi masukkan nilai panjangnya berapa, itu di bagian ini. Selanjutnya ada masukkan lebar. Jadi in lebar. Ini kita masukkan nilai lebarnya. Setelah masukkan panjang dan lebar, maka program akan berjalan menuju proses hitung luas. Nah, di proses ini merupakan rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana hasil dari perkalian atau perhitungan itu akan muncul di output luas dan berakhir di finish. Berikut penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.